Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Salawati. Hari ini kita akan bahas 3 lensa kamera Canon buat konten kreator pemula. Buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari video ini, silahkan share kontennya ya. Jangan salah kaprah, menurut kami, lensa terbaik buat konten kreator pemula adalah lensa yang sudah dimiliki, yang sudah ada, yang sudah tersedia saat ini. Nah, video ini adalah buat teman-teman konten kreator yang memang sudah punya pendanaan, sudah ada budgetnya, sudah ada sumber daya untuk menginvestasikan lagi uangnya dalam bentuk lensa kamera Canon. Yang pertama adalah lensa kamera kit. Jadi pas beli DSLR biasanya dapet kan kit kameranya itu beserta lensanya. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah lensa kamera kit. Di sini tulisannya gue bacain Canon Zoom Lens EFS 18 sampai 55 mm. Jadi ini setiap teman-teman beli kamera SLR kan biasanya dapat kitnya nih. Nah, kitnya ini lensanya ini cukup nggak? Cukup. Menurut gue sih lensa kamera ini cukup banget buat awal yang bener-bener teman-teman baru memproduksi konten. Cukup kok, nggak kurang, nggak kurang, cukup banget. Dan jangan salah, kami masih bener-bener pakai lensa ini, itu masih hari-hari masih pakai lensanya gitu. Jadi ini bener-bener yang sekian tahun loh, ini masih berfungsi, masih berguna, masih cukup. Tapi emang perlu penyesuaian buat teman-teman konten kreator pemula yang baru banget upgrade dari ponsel ke kamera DSLR. Jadi ini butuh uji coba dan uji nyali juga sebenarnya. Karena kadang-kadang momennya kehilangan karena kita saking utak-atik uji cobanya ya kan. Tapi juga butuh keberanian buat uji coba, karena ini juga kan barang baru istilahnya kan jadinya, dan baru upgrade SLR, baru upgrade ke lensa yang benar-benar kamera. Sebelumnya mungkin melalui ponsel gitu ya kan, kontennya uji cobanya itu banyak. Jadi perlu belajar sama perlu keberanian sih. Dan buat sumber-sumber bacaan, sumber-sumber informasi juga kayaknya udah banyak banget gitu loh. Yang kedua adalah fixed lens 24 mm. Dan ini adalah hasil tampilan dengan lensa kamera yang focal length-nya adalah fix kayak gini. Oke, jadi hanya 24 mm. Kami gunain yang 24 mm ini buat recording malam, kalau misalkan agak-agak redup, berawan gitu ya kan, malam hari segala macem yang low light, yang kayaknya agak-agak gelap dikit. Nah, ini pakai yang 24 mm. Tapi juga kalau misalkan ada kebutuhan tertentu, kami juga tetap gunain 24 mm ini buat tampilan background yang agak blurry, bokeh gitu ya kan. Nah, ini berguna banget. Nah, lensa 24 mm ini juga berguna buat teman-teman yang memproduksi konten video podcasting. Dan video podcasting itu kalau misalkan teman-teman produksinya melalui Zoom recording, ini akan berguna banget karena dengan latar belakang yang blurry, yang bokeh, ini akan lebih mudah buat nangkep dan mengganti digital backgroundnya. Jadi virtual backgroundnya ini juga begitu kita gerak tuh lebih enak gitu loh ya kan, lebih ketutup semuanya. Yang terakhir adalah wide angle lens 10-18 mm. Ini tadinya pas lagi traveling full time ya, ini pengen banget beli lensa kamera ini buat travel vlogging. Ternyata Miss Ronces happening ya kan. Terus tiba-tiba vertical video happening banget. Hampir semua platform punya vertical video format. Jadi akhirnya beli lensa kamera ini bukan buat travel vlogging sih, tapi lebih ke vertical video. Semoga pasca prahara Miss Ronces ini kita bisa travel vlogging lagi halan-halan dengan wide angle lens gitu ya kan. Kami menantikan masa-masa tersebut, saudara. Penting, dan pelajaran ini kayaknya kami agak telat sih nangkepnya. Jadi ini body kameranya adalah Canon EOS 77D, dan kami belajar seiring dengan waktu sebenarnya asetnya itu adalah lensa kameranya, karena bodinya mungkin 5-10 tahun ke depan akan beda lagi nih teknologinya yang lebih baru gitu ya kan.
tapi asetnya ini lensa kameranya gitu loh. Jadi lensa ini akan bodinya apa, akan bisa interchangeable gitu loh ya kan. Jadi aset bener-bener lensanya dan bodinya ini akan ada lagi perkembangan lagi dan upgrade lagi nantinya. Memang tim kami pakainya DSLR, kami nggak pakai mirrorless kamera karena sayang lensanya. Balik lagi, asetnya adalah lensanya. Karena penghitungannya ini berubah dengan mirrorless kamera. Jadi ini kami infonya dapatnya dari PM Canon biasa ya kan. YouTuber sejuta content creator gitu ya kan. PM Canon dengan si Daniel Shaver itu banyak banget informasinya. Jadi dengan menggunakan mirrorless kamera ini akan focal length-nya ini akan beda. Jadi 1,6 dikali focal length yang ada yang teman-teman setel di sini. Hitungannya gimana? Jadi ini kamera 18 sampai 55 mm kan. Ini dikalikan 1,6. Jadi kalau 18 sampai 55 berarti kapasitasnya teman-teman ini jaraknya hanya 29 sampai 55 mm saja, Saudara. Jadi misalkan buat 18 sampai 55 mm ya. Kita dapetinnya harusnya kan 18 sampai 55 nih focal length-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan mirrorless camera ini cuman dapatnya sekitar 29 sampai dengan 55. Ya, sekitar 29 sampai dengan 55. Oke, harusnya dapatnya 18 sampai 55, tapi ini kepotong secara otomatis kurang lebih 1,6 kalinya. Contoh lainnya adalah 10 sampai 18. Ini wide angle dan 10 ke 18 dikit kan milimeternya, cuman 8 kan separasinya. Nah, kalau misalkan lensa ini digunain di kamera mirrorless, berarti teman-teman kurang lebih 1,6 dikali 10 ya kan, jadinya 16 sampai dengan 18. Oke? 16 nih segini sampai dengan 18. Ini separasinya tuh dikit banget gitu loh, cuma 2 mili, padahal ini lensa kamera lebih mahal daripada yang ini ya kan. Jadi sayang-sayangin lensanya, jadi kami memutuskan nggak sama sekali menggunakan mirrorless kamera. But you do you, we don't judge. Kalau memang nyaman dengan mirrorless kamera berarti ada kalkulasi ulang untuk lensa kameranya. Oke? Kayaknya segitu dulu video kita kali ini. See you next time.